Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau bikin satu format video baru, yaitu suka buku ini, baca buku ini, seperti judulnya. Yang mana konsepnya sebenarnya simple sih, yaitu gue akan nyebutin 3 buku dengan tema yang berbeda. Dan kalau dirasa kalian udah baca buku tadi atau kalian suka dengan tema dari buku yang udah gue sebutin tadi, atau kalian suka genre-nya, kalian bisa coba baca ketiga judul yang akan gue mention selanjutnya. In a way masih dalam ranah rekomendasi buku, tapi masih ada anchor-nya lah. Mungkin format seperti ini akan lebih memudahkan buat para pembaca baru yang mungkin, gue suka banget nih sama genre dan jenis-jenis buku seperti ini. Kira-kira buku apa sih yang harus gue baca selanjutnya? Nah, format video ini buat ngebantu kali ya, ngasih rekomendasi dengan format seperti tadi. Seperti yang udah gue sampein sebelumnya, gue akan ngasih 3 buku rekomendasi dari 3 buku yang udah gue mention. Mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi gue berencana untuk bikin format video ini jadi satu format video yang tetap gitu di Sudut Koma. Jadi jangan khawatir kalau buku yang udah kalian baca sebelumnya belum kesebut di video satu ini, atau genre yang kalian suka belum kesebut sekarang. Gue akan lebih banyak lagi bikin video dengan format seperti ini ke depannya. Jadi ditunggu aja. Oh ya, dan satu lagi, ignore all of this mess. Karena gue bikin video satu ini tuh bareng sama video tumpukan TBR. Ya, intinya gue perlu buat ngebongkar dan ngambil buku-buku yang ada di tumpukan gue di belakang. Dan setelah gue ngambil, gue malas buat benerinnya. So ya, ignore all of this mess. Kita langsung masuk aja ke video rekomendasinya. Untuk tema dan genre pertama yang pengen gue bahas di sini adalah fantasi. Terutama mungkin fantasi yang cocok buat dibaca sama anak-anak atau pembaca muda, yaitu Harry Potter. Ini terlepas dari segala drama dari J.K. Rowling ya. Gue sendiri juga nggak tahu detail tentang hal itu. Tapi yang jelas terlepas dari poin tadi, Harry Potter memang jadi salah satu buku yang mungkin banyak berpengaruh gitu untuk banyak pembaca. Banyak banget bookworm seperti gue yang terlahir dari kebiasaan gue membaca Harry Potter waktu gue masih kecil. Dan gue yakin gue juga nggak sendirian karena fandomnya Harry Potter nih cukup besar gitu, sangat besar bahkan. Apalagi diperkuat dengan film-filmnya kan. Yang gue yakin kalian juga tumbuh dengan film-film tadi. Dan untuk itu, kalau kalian suka sama buku Harry Potter dan sejenisnya, gue mau ngerekomendasiin satu series lain, yaitu The Chronicles of Narnia. Ini juga merupakan buku fantasi yang ditujukan untuk anak-anak sebenarnya, atau untuk pembaca muda lah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerbit Gramedia dan ada box setnya juga. Kenapa gue pengen ngerekomendasiin seri satu ini? Karena gue ngerasa kalau Narnia tuh underrated gitu. Karena walaupun cukup magical dan menawarkan satu petualangan yang imajinatif dan seru gitu buat diikutin, tapi dia masih kalah gitu sama fandomnya Harry Potter tadi. Gue ngerasa kalau fandomnya Narnia tuh nggak cukup banyak ataupun nggak cukup vokal, yang berimbas pada nggak begitu banyaknya orang yang baca Narnia dibandingkan Harry Potter tadi. So ya, gue ngerekomendasiin seri satu ini. Ada 7 buku yang relatif tipis yang bisa kalian baca untuk memenuhi craving kalian terhadap seri fantasi anak-anak. So ya, itu untuk rekomendasi pertama. Rekomendasi kedua gue tujukan kepada teman-teman yang suka baca buku satu ini, Toko Kelontong Namiya. Dia merupakan literasi Jepang dengan genre magical realism yang ditulis oleh autor yang cukup besar namanya, yaitu Keigo Higashino. Dan kalau kalian suka sama unsur magical realism di buku ini, ditambah mungkin kalau kalian suka literasi Jepang, tentunya gue akan ngerekomendasiin buku Funikuli Funikula. Buku ini ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi. Dan ya, sama sih, ini gue pandangnya tuh populer magical realism gitu ya. Kalau kita lagi ngomongin buku literasi Jepang dengan genre magical realism tuh, Funikuli Funikula ada di atas sih. Buku satu ini menawarkan unsur magical realism yang sama,
yang disampaikan melalui cerita tentang toko kedai kopi kecil di pusat Tokyo yang bisa mengantarkan pengunjungnya untuk kembali ke masa lalu. Tapi ya banyak banget aturan-aturan yang harus ditaati, dan most of all walaupun kita kembali ke masa lalu, kita nggak bisa mengubah satu hal apapun. Menarik kan? Maka dari itu gue pengen ngerekomendasiin judul Funiculi-Funicula ini kalau kalian suka dengan toko kelontong Namiya dan masih craving buku-buku magical realism. So ya, buku kedua. Kita lanjut ke rekomendasi ketiga. Kalau di rekomendasi pertama tadi fantasi, kalau di rekomendasi kedua tadi magical realism, di rekomendasi ketiga ini gue akan ngangkat tema horor. Siapa nih yang suka baca buku horor? Anchornya akan gue mulai dari satu buku yang ditulis oleh Mas Sweta Kartika, yaitu Journal of Terror. Ini kalau nggak salah udah ada 2 buku sih, Kembar sama Titisan. Untuk sinopsisnya sendiri kayak gini. Namaku Prana. Aku bisa melihat penghuni dunia seberang melalui mata saudara kembarku yang sudah mati. Tanpa pernah kuduga, kemampuan ini telah mengantarku ke depan gerbang petualangan menuju dunia kegelapan. Ini adalah catatan harianku. Kumpulan kisah-kisah berhantu yang kurangkum dalam sebuah jurnal. Jurnal penuh misteri, jurnal penuh teror. Yes, Journal of Terror ini merupakan satu novel karya komikus yang cukup besar namanya di Indonesia. Dan rekomendasi buku dari buku satu ini ditujukan untuk teman-teman yang udah baca bukunya. Itu 1. Kemudian 2, teman-teman yang suka baca bacaan horor. Dan yang ketiga, kalau teman-teman emang fansnya Mas Sweta Kartika. Dari Journal of Terror tadi yang pengen gue rekomendasiin adalah komik Kemala. Untuk Kemala sendiri sebenarnya format awalnya adalah webtoon, walaupun memang ada versi cetaknya ya. Ini merupakan satu webtoon lokal yang cukup besar gitu, yang menceritakan tentang tokoh utamanya Kemala yang meninggal dan arwahnya tuh terbangun di sebuah sekolahan yang udah abandoned gitu. Dan di sana dia juga menemukan banyak arwah-arwah lain yang terbuang gitu di sana. Nah, jadinya dia memutuskan untuk mencoba membantu arwah-arwah ini untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka yang belum selesai agar bisa lanjut untuk menyeberang ke alam selanjutnya. Nah, bagaimana petualangan dari Kemala tadi, dan apakah dia juga bisa menyelesaikan misteri tentang bagaimana bisa dia terbuang di sana? Kalian bisa baca sendiri komiknya secara gratis di Line Webtoon. Menarik kan? Makanya gue pengen ngerekomendasiin Kemala ini kalau kalian udah baca Journal of Terror. Selain karena karyanya dari autor yang sama, karakter dari Journal of Terror ini juga akan muncul gitu di season ketiga dari Kemala. Jadi kalau kalian penasaran, sekali lagi gue akan sangat merekomendasikan kalian untuk baca komik lokal satu ini. So ya, itu tadi episode pertama untuk format video suka buku ini, baca buku itu. Sekali lagi gue akan bikin video ini ke depannya, jadi ditunggu aja. Apakah kalian berminat untuk baca rekomendasi gue tadi? Bisa komen di kolom komentar bawah. Dan untuk teman-teman pembaca lainnya yang udah baca ketiga buku Anchor yang gue sebutin di awal, atau masih dalam genre yang sama, kalian juga bisa ngasih rekomendasi buku-buku apa yang sekiranya bisa jadi buku lanjutan setelah baca buku-buku tadi. Kalian tulis di kolom komentar bawah ya, kita saling rekomendasiin buku. So ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.